Sekalian dimuliakan Allah, mari kita mulai. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattari ala afidah innaha lil muslimin fi amalin mumaddadah. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Apresiasi saya kepada imam kita yang luar biasa, bacaannya nikmatnya, sejuknya dan penuh arti. Saya selalu mencoba khusyuk dengan mendengarkan imam secara seksama dan mendengarkan dan membacakan artinya dalam hati. Ayat pertama, rakaat pertama yang dibaca oleh imam kita dahsyat luar biasa. Di akhir hayatnya, di akhir ayatnya, dalam sebelum ruku, kalimat itu menggetarkan hati mestinya orang-orang yang beriman. Apa itu? Laknat Allah kepada setiap orang yang berdusta. La'natullah alal kadhib. Itu yang imam kita bilang tadi. Entah siapa yang dimaksud berdusta ini, karena berdusta sedang menjadi komoditas. Ya, bahkan dalam satu surat Allah mengatakan berkali-kali wailu yauma idzil lil mukadzibin. Gitu ya. Celakalah hari ini orang-orang yang berdusta. Laknatullah, jangan dikira dusta itu waduh. Ditanya Rasulullah, apakah mungkin orang mukmin itu kikir? Mungkin. Apakah mungkin orang mukmin itu teledor? Mungkin. Apakah mungkin orang mukmin itu berdusta? Nabi bilang tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sampai duduk Rasulullah ngomongnya, dari diri sampai duduk. Tidak mungkin. Tidak mungkin berdusta orang mukmin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Hadisnya dari Abu Hurairah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Terus Nabi nggak berhenti, Pak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sampai duduk Nabi dari diri. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sampai Abu Hurairah, aku berharap Nabi diam. Karena nggak ngitung lagi berapa kali. Jadi tidak mungkin orang mukmin berdusta kecuali dia tidak beriman ketika dia berdusta. Dan Allah melaknat orang yang berdusta. Dan di hari kiamat mereka paling menyesal dengan mulutnya itu. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Hari di mana celakalah orang yang berdusta. Apalagi dustanya kepada 262 juta orang di Indonesia. Kalau ternyata ada dusta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nangis-nangisnya. Kenapa? Orang yang berdusta ini akan keluar dunia tanpa iman. Bayangin. Dalam keadaan malu, dalam keadaan hina, dalam keadaan nista. Itu dia orang-orang yang berdusta. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Kagak bakal bisa masuk surga. Orang-orang yang seperti ini. Kok Ustadz bisa tentuin aja gitu. Saya sering dikatain begitu. Ya orang nggak beriman ngomongnya begitu. Kalau orang beriman pasti tahu. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarrah minal kibr. Kagak bakal bisa masuk surga. Nabi yang bilang, barang siapa yang ada dalam hatinya misqala dzarrah seberat debu, dalam hati seberat debu doang, minal kibr, daripada sifat kibr. Ahwal kibr ya Rasulullah, kata para sahabat. Apa itu kibr ya Rasulullah? Batarul haq wa ghamthun nas. Menolak yang benar. Menolak yang benar apa ya? Menerima yang bohong, menerima yang dusta. Wa ghamthun nas, dan meremehkan manusia. Ntar pada tahu, bodoh. Dikiranya enak kali masuk neraka kayak begini nih orang. Gua mau bohong kenapa? Batarul haq, dia menolak yang hak. Ntar orang-orang tahu, bodoh.
kan gua punya kuasa. Apabila ada yang kayak begitu, Pak, la ilaha illallah, nangis dia. Tobat deh, gua tobat. Kagak bisa. Mana bisa tobat yang kayak begini? Gak bisa tobat, kagak. Bagaimana cara tobatnya? Dia mesti minta maaf kepada 262 juta orang yang pernah dibohongin. Ini para koruptor, jangan melenceng kemana-mana otaknya. Para koruptor dikira habis dia korupsi, kemudian dia minta maaf, dia dihukum, dibangun masjid, kelar gitu, kelar urusan. Di dunia kelar, Pak. Di akhirat demi Allah belum seujung kuku. Kenapa? Karena dia telah mencuri, membohongin 262 juta. Sebelum 262 juta ini berkata, saya ikhlas, saya ridho, seperti ijab kabul, Allah berlepas diri. Demi Allah yang benar demikian. Udah korupsi, terus dihukum, terus selesai gitu. Hak kita, Pak, diambil. Kalau enggak kita nggak miskin kayak begini. Mereka-mereka yang maling bisa nggak kelar kali begitu, nggak bakal. Ya, baik. Imam kita, terima kasih, luar biasa ayatnya. Dan yang kedua, washhad bi annana muslimun, saksikan kami orang Islam. Waduh, masya Allah, imam kita ini kalau baca sesuai dengan topik dan nggak panjang bacaannya, impas, sedang gitu ya. Baik jemaah sekalian, kita sampai, kalau di buku ini ya udah sampai halaman 480. Di buku ini udah sampai halaman 480 ya. Jadi tolong dimiliki agar bisa kita berkomunikasi dengan baik. Sebelum saya lanjutin, saya mau nanya, agamanya Firaun apa? Firaun agamanya apa? Kafir bukan agama. Kafir bukan agama, kafir sifat. Kafir sifat, kafir menutup diri, kafara, menutup ya. Saya dikatain sama netizen nggak ngerti kata kafir. Saya bilang kufar itu berbeda dengan kafir, berbeda. Dasar lo katanya, nggak pernah nyantren, nggak pernah dikata-katain. Yang ngatain para santri lagi. Saya nggak jawab ya. Kenapa itu ibtidaiyah, mau ngapain ladenin ya? Ya orang juga tahu, orang bego juga tahu kafir sama kufar itu jamak sama mufrad ya. Mufradnya kufar, mau jamaknya kufar ya, mufradnya tunggal, itu kafir ya. Yang saya maksud berbeda ini dari ceramah Ki Haji Abdurrahman Wahid almarhum, ceramahnya Gus Dur. Gus Dur orang alim, jangkauannya, pikirannya jauh gitu ke depan. Beliau mengatakan ketika ditanya sama Yusril Iza Mahendra, kenapa Gus Dur berlaku kok sepertinya biasa aja kepada orang kafir, padahal gak boleh demikian menurut Yusril lah begitu ya. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, ayat yang dipakai itu. Sedangkan ayat lain yang dipakai ya Muhammad Rasulullah wallazina ma'asyidu al kuffar ruhama'u bainahum. Gus Dur menjelaskan bahwa kufar di situ orang kafir yang menyerang gitu. Jadi yang kepada orang kafir yang menyerang, kufar itu asyidda alal kufar, begitu, berlaku tegas. Ruhama bainahum, kasih sayang bersama mereka orang-orang mukmin. Tapi kepada orang kafir yang berada dalam perlindungan umat Islam nggak boleh asyidda gitu. Dibilang nggak paham, ini biarin aja ya. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah, pada waktu kita udah sampai di mana itu jangan dijawab. Jawabannya Firaun agamanya Islam, dia nggak diterima Islamnya oleh Allah gitu. Udah pernah kan dibahas di mari ya kan, dibuka ayatnya kan waktu itu kan, surat Yunus ayat 90 kan. Firaun ngakunya beragama Islam, wa ana minal muslimin, surat Yunus ayat yang ke-90. Yang saya mau sampaikan, menegakkan tauhid dalam buku ini, yang saya mau sampaikan, semua nabi beragama Islam begitu, termasuk Fir'aun di zaman Nabi Musa. Tobatnya dia minta masuk Islam, surat Yunus ayat 90 gitu. Wasyhad bi annana muslimun.
Saksikan, aku ini orang Islam. Maaf, wa ana minal muslimin. Aku orang Islam, aku orang Islam, aku orang Islam. Minta masuk Islam. Termasuk di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tuh mengajak Ratu Bilqis mau nikah, masuk Islam dulu. Lihat tafsirnya coba. Surat An-Naml ayat yang ke-44. Kata Ratu Bilqis, aslam tuh ma'a Sulaiman. Aku ini diislamkan dulu sama Nabi Sulaiman, baru nikah. Dan doanya Nabi Sulaiman apa? Matikanlah aku dalam keadaan beragama Islam. Begitu semua nabi. Jadi Namrud itu minta masuk Islam gitu lah. Kalau pengikutnya, jadi jangan bilang ikut agama Ibrahim, ikut masuk Islam di zaman Nabi Ibrahim. Nabi Nuh itu ngajak anaknya ayo masuk Islam, nggak mau gitu loh. Nabi Musa juga demikian. Surat yang tadi 90 ayatnya dari 84 ya, falyatawakkal 'ala Allah in kuntum muslimin. Maka bertawakallah kepada Allah kalau kalian orang Islam. Itu Nabi Musa yang ucap. Nah, jadi jangan putus. Jadi jangan putus pengajiannya. Allah menurunkan agama Islam untuk semua para nabi sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajak Islam. Munculnya Yahudi karena kekosongan kenabian dari Nabi Sulaiman ke Nabi Zakaria, kosong. Munculnya Nasrani karena kekosongan kenabian dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekosongan kenabian inilah yang menimbulkan agama baru, yaitu muncul Yahudi dan muncul Nasrani. 325 tepatnya Nasrani, ya, pengangkatan Nabi Isa sebagai Tuhan dalam Konsili Nisea. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, Nabi Muhammad melanjutkan Islam itu. Kontroversi dan viral yang saya katakan bukan Nabi Muhammad yang pertama kali bawa agama Islam. Waduh, saya dicaci maki, Pak. Dicaci maki. Netizen emang, ya Allah ya Rabbi. Kata-katain saya habis-habisan. Loh, salahnya di mana saya bilang? Nabi Muhammad yang bawa pertama agama Islam. Oke, saya bilang, kalau Nabi Muhammad pertama kali bawa Islam, lantas apa agama Nabi Musa? Apa agama Nabi Daud? Apa agama Nabi Sulaiman? Mau dibawa kemana itu ayat Al-Quran surat Al-Baqarah Al-Imran 19, inna dina inda Allahil Islam. Agama di sisi Allah itu cuma Islam. Memang berlaku sekarang Quran. Bagaimana dengan ayat sebelumnya? Setelah 1983 misalnya, Allah menyebut nama-nama semua nabi. Wa may yabtaghi ghairal Islam ini, dan sebelumnya 84-nya. Bagaimana dengan itu? Bagaimana dengan surat Al-Hajj ayat yang ke-78? Nabi Ibrahim diminta oleh Allah, wa huwa sammakumul muslimina min qabl. Dan dia, Allah telah menyebut kalian orang Islam sejak dahulu. Millati abikum Ibrahim. Coba, bagaimana dengan wasiat Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana ini semua? Baru mulai, iya juga ya. Ya iya, itu dia. Karena mendapat tentangan dari mana-mana, terbitlah buku ini untuk meluruskan. Maka ini saya bilang perjuangan menegakkan tauhid. Beruntun dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Saya mulai dari Nabi Ibrahim. Halaman 400-an ini sudah sampai ke dalaman keluarga Genghis Khan yang membunuh habis umat Islam di zamannya. Perjuangan tauhid itu juga dilakukan oleh para sahabat, para alim ulama sampai di Genghis Khan. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, Genghis Khan yang hidup pada tahun 1272, ntar 1300 masuk ke Indonesia, ya, ditolak ntar sama Kertanegara. Kertanegara tolak, dikirim balik tuh keluarganya ke Kubilai Khan kalau zaman kita itu. Dipotong kupingnya, dicap jidatnya, suruh pulang. Berani nih orang Jawa ini, luar biasa. Lo Genghis Khan di mana-mana, tentara Tartar gak ada yang ngalahin. Gak ada yang ngalahin. Karena dia meniru cara Nabi Muhammad SAW. Saya ulangi, karena dia meniru cara Nabi Muhammad SAW. Kenapa dia meniru cara Nabi? Pakai surat untuk membuat down. Rasulullah SAW menulis surat kepada Heraklius. Min Muhammad Rasulullah ila Hirakil Azim, Isra dan semuanya. Aslim taslam.
Itu tuh baca itu, wah elah gemeter. Tapi Rasulullah nggak ngancem, cuman mengingatkan, kalau umpamanya kau masuk Islam, kau akan mendapatkan 2 pahala, karena semua orang yang masuk Islam gara-gara engkau. Tapi kalau kau tidak, maka pahalanya pun akan kau tanggung, dosanya pun akan kau tanggung. Begitu doang, nggak minta upeti. Marah yang luar biasa, menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Baghdad juga terjadi begitu. Jadi kita udah sampai ke Baghdad nih, ya. Sahabat udah kita lewatin, perang-perang udah kita puterin, Bani Umayyah udah saya jelasin total tuntas kenapa turunnya juga. Di sini juga udah lengkap. Bani Abbasiyah sekarang menjelang jatuhnya Bani Abbasiyah. Siapa yang menjatuhkan Bani Abbasiyah? Mongol. Ya, RRC lah kalau sekarang. Jadi musuhnya RRC kepada Islam itu turun temurun, ya, turun temurun, 17 turunan kalau orang Betawi bilang. Nanti Mongolnya masuk Islam soalnya, gimana nggak sakit hati itu begitu, ya. Mongol menulis surat kepada ulama-ulama yang tinggal di Baghdad, karena pusat kekuasaan Islam pertama di mana? Di Madinah Al-Munawwarah, zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar Siddiq, zaman Umar bin Khattab, zaman Utsman bin Affan, zaman Ali bin Abi Thalib, semua di Madinah. Sayang beribu-ribu sayang. Itu dia. Sejarah Nabi tahu persis siapa yang pindahin ibu kotanya Rasulullah, tahu. Siapa yang akan membunuh habis keturunannya di Karbala, Nabi tahu. Ya, tapi nggak bisa berbuat apa-apa karena yang namanya takdir nggak bisa dirubah, bisa cuma dikurangin dengan doa begitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin itu 30 tahun setelahku. Maka kita mencatat betul-betul persis, ya, Rasulullah wafat di 632. Rasulullah wafat. Abu Bakar Siddiq wafat di 634, 2 tahun. Umar bin Khattab wafat di 644, 10 tahun. Utsman bin Affan wafat di tahun 657, 13 tahun, 25. Dan Ali bin Abi Thalib wafat di 661, 30 tahun. Ya, kurang lebih. Begitu. Setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat, syahid, 4 sahabat utama Nabi, 3 dibunuh. Bayangkan, 4 sahabat utama Nabi, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, 3 dibunuh. Ya, cuma 1 yang enggak, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian, 30 tahun saja. Setelah itu pindah ke Syam, Damaskus, dan di Baghdad. Ini cerita Baghdad. Bagaimana kehancurannya? Dilakukan oleh para ulama. Kaget ya? Kaget? Begitulah kejadiannya. Emang siapa yang menjadi biang kerok di zaman Nabi Ibrahim kalau bukan seorang tokoh? Bukan orang kecil. Tokoh. Siapa? Azar, sang pembuat patung. Ya, tokoh Pak. Emang siapa yang membuat kerusakan di zaman Nabi Musa? Ayo siapa? Tokoh. Orang yang paling dekat dengan Nabi Musa, Musa Samiri, dapat dana dari Korun untuk bikin emas. Dia bikin sapi, patung sapi dari emas. Apa enggak kita bisa bikin pelajaran ini? Bahwa fitnah itu dimulai dari para tokoh, para utama, para pemegang kekuasaan. Di zaman Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, itu biang keroknya dia. Coba kita masuk ulul azmi aja ya, zaman Nabi Nuh, siapa paling kerok biang keroknya? Anaknya sendiri yang mempelopori anak-anak muda di kampungnya untuk tidak perlu percaya bapaknya. Kurang ajar kan itu. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Siapa yang biang kerok zaman Nabi Isa coba?
Yang membuat Nabi Isa tertangkap kemudian dibunuh versi mereka, diangkat kalau versi kita. Coba siapa? Murid setianya Yudas Iskariot yang hari-hari ngaji sama Nabi Isa, yang hari-hari ngaji Injil sama Nabi Allah Isa. Yudas Iskariot, dia tunjukin tempat persembunyian Nabi Isa dari kejaran tentara Herodus. Siapa biang kerok pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam periode Madinah ketika Islam lagi mulai bangkit? Siapa coba? Sahabat Nabi yang sholatnya di belakang Nabi, saudara. Namanya Abdullah bin Rabi. Dapat fulus, dapat dana dari Abu Sufyan, dapat dana dari kerajaan sebelah, dan dapat dana sampai 300 keping emas. Dari siapa? Dari Heraklius. Ngapain? Dia bangun masjid. Jadi ini pelajaran berharga dari sejarah. Bukan orang-orang jauh. Makanya Allah bilangin, "Fa iza qamu ila shalah qamu kusala." Kalau dia mau sholat, liatin sholatnya dalam keadaan malas. Basyiril munafiqina bi annahum adzaban alim. Kasih kabar gembira deh buat kafir-kafir, buat munafik kayak begini. Bi annahum adzaban alim. Buat mereka azab yang pedih nanti.